Selama ini publik hanya tahu Ammar Zoni terjerat kasus hukum. Tapi siapa sangka, pengacaranya membongkar fakta mengejutkan. Saksi kunci dari lapas disebut cacat hukum dan tak punya surat tugas. Jika saksi saja ilegal, apakah seluruh kasus ini hanyalah jebakan besar? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen, supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Nama saya John Martias. Sudah lebih dari 20 tahun saya berdiri di ruang sidang, menghirup udara yang sama, bau kertas lembab, kayu tua, dan ketegangan yang tidak pernah benar-benar hilang. Namun pagi itu berbeda. Ada sesuatu yang terasa lebih berat, seolah setiap langkah saya menuju ruang persidangan membawa beban yang bukan hanya milik klien saya, melainkan milik banyak orang yang tak pernah bersuara. Sidang itu kembali ditunda. Kata itu, yang bagi sebagian orang terdengar biasa, bagi seorang terdakwa adalah penjara kedua. Penjara waktu, penjara pikiran, penjara harapan yang digantung tanpa kepastian. Saya berdiri di barisan depan, map coklat tebal dalam genggaman, sementara palu hakim diketukkan pelan namun tegas. Suaranya menggema, bukan hanya di ruang sidang, tetapi juga di kepala saya. Penundaan hingga awal tahun depan. Kalimat itu meluncur datar dari bibir hakim, seolah tidak ada nyawa yang sedang dipertaruhkan di baliknya. Saya menoleh ke arah Ammar. Ia duduk tegak, mengenakan kemeja putih yang sudah mulai kehilangan kesegarannya. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang telah berbulan-bulan menjadi sasaran sorotan, hinaan, dan penghakiman publik. Namun saya tahu, ketenangan itu bukan ketenangan yang lahir dari keyakinan. Itu adalah ketenangan orang yang sudah terlalu lelah untuk melawan dengan cara biasa. Di luar ruang sidang, kerumunan wartawan menunggu seperti burung pemangsa. Mikrofon teracung. Kamera siap menelan ekspresi sekecil apapun, lalu memuntahkannya dalam bentuk judul yang kejam. Mereka tidak menunggu kebenaran. Mereka menunggu drama. Dan Ammar adalah panggungnya. Sebagai pengacaranya, saya seharusnya terbiasa dengan situasi semacam ini. Namun kali ini, saya merasa sedang berhadapan dengan sesuatu yang lebih licin dari sekadar pasal dan dakwaan. Ada aroma permainan kotor. Sesuatu yang tidak tercatat dalam berkas, tetapi jelas terasa dalam cara perkara ini diperlakukan. Penundaan sidang bukan sekadar soal administratif. Ada dorongan tak kasat mata di baliknya. Saya bisa merasakannya dari cara jaksa menghindari tatapan saya, dari cara hakim menimbang kata-kata, dan dari cara saksi yang disebut-sebut sebagai kunci utama tak kunjung diperlihatkan secara utuh. Saksi itu, dialah alasan mengapa saya mulai mencatat setiap detail dengan lebih teliti dari biasanya. Dalam berkas dakwaan, saksi tersebut disebut sebagai petugas lapas berinisial B. Tidak lebih, tidak kurang. Tidak ada uraian rinci mengenai surat tugasnya. Tidak ada kejelasan wewenang pada hari kejadian. Hanya narasi tunggal yang disusun rapi, seolah tidak mungkin dipatahkan. Namun hukum tidak bekerja dengan asumsi. Hukum bekerja dengan bukti. Dan justru disitulah saya mulai mencium kejanggalan. Saya masih ingat jelas hari pertama saya menerima kuasa dari Ammar. Ia duduk di hadapan saya, tangannya saling menggenggam, suaranya rendah namun terkontrol. Ia tidak memohon. Ia tidak meratap. Ia hanya berkata satu kalimat yang hingga kini masih terngiang di telinga saya. Pak John, saya tidak minta dibela sebagai selebriti. Saya hanya ingin diperlakukan sebagai manusia. Kalimat itu sederhana. Namun di baliknya ada kelelahan yang tak bisa disembunyikan. Saya menelusuri berkas perkara selama berhari-hari. Membaca setiap lembar, setiap berita acara, setiap pernyataan saksi. Semakin saya membaca, semakin saya merasa ada bagian yang sengaja dikaburkan. Terutama mengenai saksi B. Dalam dunia hukum, ketidakhadiran satu dokumen bisa menjadi lubang kecil. Namun lubang kecil itu, jika ditarik, bisa merobek seluruh konstruksi perkara. Dan disinilah persoalan bermula. Hari ini, di ruang sidang yang kembali ditunda, saya menyadari bahwa perkara ini tidak hanya tentang apakah Ammar bersalah atau tidak.
Ini tentang bagaimana kebenaran diperlakukan. Apakah ia dicari, atau hanya disesuaikan dengan kebutuhan? Ammar menoleh ke arah saya. Tatapannya singkat, namun penuh makna. Ia tidak bertanya. Ia tidak mengeluh. Namun dari sorot matanya, saya tahu satu hal, ia sedang menunggu. Bukan hanya menunggu sidang berikutnya, tetapi menunggu apakah saya benar-benar akan membuka jalan keluar dari labirin ini. Saya mengangguk kecil kepadanya. Isyarat sederhana. Namun bagi kami berdua, itu adalah perjanjian diam-diam. Bahwa saya tidak akan berhenti pada apa yang tampak di permukaan. Bahwa saya akan menyelam lebih dalam, meski risiko semakin besar. Ketika sidang ditutup, kami digiring keluar melalui pintu samping. Bukan pintu utama. Bukan jalur yang layak bagi seseorang yang belum dinyatakan bersalah. Namun begitulah kenyataannya. Sistem kadang lupa membedakan terdakwa dan terpidana. Di lorong sempit itu, langkah Ammar terdengar pelan. Saya berjalan di sampingnya, menjaga jarak yang cukup agar tidak menambah tekanan. Ia tiba-tiba berhenti. "Pak John," katanya lirih. Saya menoleh. Sidang ini, rasanya seperti tidak pernah benar-benar dimulai. Saya menarik napas panjang sebelum menjawab. "Karena memang belum," jawab saya jujur. "Yang sedang berjalan sekarang bukan persidangan. Ini baru panggung pembuka." Ia tersenyum tipis. Senyum yang lebih mirip refleks daripada kebahagiaan. Saya tahu, di balik senyum itu, ada ketakutan yang terus tumbuh. Ketakutan bahwa kebenaran mungkin tidak cukup kuat untuk melawan skenario yang telah disusun rapi. Namun sebagai pengacara, saya tidak boleh larut dalam pesimisme. Tugas saya bukan hanya membela, tetapi meyakini bahwa hukum masih punya ruang untuk keadilan, meski ruang itu semakin sempit. Di kantor saya malam itu, lampu masih menyala hingga larut. Berkas saksi, B, terbuka di meja. Saya membaca ulang setiap kalimat, mencari celah yang mungkin terlewat. Dan di sanalah saya menemukannya. Tidak ada satupun surat tugas yang sah tercantum. Tidak ada legitimasi formal. Hanya klaim. Saya tersenyum tipis. Bukan karena senang, melainkan karena firasat saya selama ini terbukti. Perkara ini menyimpan rahasia. Dan rahasia itu, cepat atau lambat, akan memaksa dirinya sendiri untuk keluar ke permukaan. Sidang mungkin ditunda. Namun kebenaran tidak pernah benar-benar bisa dihentikan. Dan di titik itulah, saya tahu, perjuangan ini baru saja dimulai. Saya selalu percaya, dalam hukum, kebohongan jarang berdiri sendirian. Ia membutuhkan penopang. Dokumen yang disusun setengah benar, kesaksian yang dipoles, dan keheningan yang disengaja. Semua itu bekerja seperti dinding rapuh yang tampak kokoh dari kejauhan, tetapi akan runtuh jika disentuh di titik yang tepat. Malam setelah penundaan sidang itu, saya tidak langsung pulang. Kantor sudah sepi. Staf saya satu persatu pamit, meninggalkan saya sendiri bersama lampu meja yang menyala redup dan tumpukan berkas yang terasa semakin berat. Di luar, hujan turun pelan, seperti mengetuk kaca jendela dengan ritme yang tidak sabar. Saya membuka kembali map bertuliskan nama Ammar Zoni. Bukan pertama kalinya saya menangani perkara besar. Namun jarang sekali saya menemukan berkas yang tampak rapi, tetapi justru terlalu bersih. Tidak ada kegaduhan administratif, tidak ada kesalahan kecil yang lazim muncul dalam perkara dengan banyak pihak. Segalanya terlihat, terlalu sempurna. Dan kesempurnaan dalam hukum seringkali patut dicurigai. Fokus saya tertuju pada satu nama yang terus muncul sebagai tulang punggung dakwaan. Saksi berinisial B. Dalam berita acara pemeriksaan, kesaksiannya digambarkan krusial. Dialah yang disebut melihat, mengetahui, dan memastikan rangkaian peristiwa yang menyeret Ammar ke titik ini. Namun setiap kali saya mencari detail legalitasnya, saya menemukan kekosongan. Tidak ada nomor surat tugas. Tidak ada tanggal penugasan yang jelas. Tidak ada keterangan atasan langsung yang mengesahkan perannya pada hari kejadian. Hanya satu kalimat yang diulang dalam berbagai bentuk, yang bersangkutan adalah petugas lapas. Saya menutup berkas itu perlahan. Dalam hukum acara, seorang petugas memang bisa menjadi saksi. Namun ada syarat yang tidak bisa ditawar. Ia harus hadir dalam kapasitas resmi. Ia harus memiliki dasar hukum untuk berada di tempat dan waktu kejadian.
Tanpa itu, kesaksiannya berubah menjadi kesaksian pribadi, bukan institusional. Dan disinilah letak masalahnya. Keesokan harinya, saya menemui Ammar di ruang tahanan. Ruangan itu dingin, dindingnya kusam, dan selalu ada bau lembab yang tidak pernah benar-benar hilang. Ammar duduk di hadapan saya, tangannya di atas meja, matanya menatap kosong sejenak sebelum akhirnya fokus pada wajah saya. "Pak John," katanya pelan, "ada perkembangan." Saya tidak langsung menjawab. Saya ingin melihat reaksinya lebih dulu. Wajahnya tampak lelah, tetapi tidak putus asa. Itu penting. Klien yang masih menyimpan api, sekecil apapun, masih bisa diajak berjuang. "Ada," jawab saya akhirnya. "Dan ini cukup serius." Ia sedikit menegakkan punggung. "Saksi utama mereka bermasalah," lanjut saya. "Secara hukum, kesaksiannya cacat." Ammar mengernyit. "Maksud Bapak?" "Saksi itu tidak punya surat tugas sah. Tidak ada legitimasi formal yang menguatkan keterangannya." Ia terdiam cukup lama. Saya bisa melihat napasnya tertahan, seolah ia sedang menimbang apakah kabar itu membawa harapan atau justru membuka luka baru. "Kalau begitu, kenapa mereka masih berani menjadikannya saksi kunci?" tanyanya. Pertanyaan itu tajam. Dan jujur saja, saya juga menanyakannya pada diri saya sendiri. "Karena mereka yakin tidak ada yang akan menggugat detail itu," jawab saya. "Atau mereka mengira publik tidak peduli?" Ammar tersenyum pahit. "Publik memang tidak peduli, Pak. Mereka sudah punya kesimpulan." Kalimat itu membuat dada saya terasa sesak. Sebagai pengacara, saya sering berhadapan dengan sistem. Namun sebagai manusia, saya tahu betul rasanya dihakimi tanpa sempat membela diri. Saya mencondongkan tubuh ke depan. "Dengar saya baik-baik," kata saya tegas. "Di ruang sidang, opini tidak berlaku. Yang berbicara hanya fakta dan hukum. Dan di titik ini, mereka lemah." Ia menatap saya, mencoba membaca keyakinan di wajah saya. Saya tidak berusaha meyakinkannya dengan janji kosong. Saya hanya menunjukkan kebenaran apa adanya. Namun jauh di dalam hati, ada kegelisahan yang tidak bisa saya abaikan. Kelemahan hukum di satu sisi seringkali diimbangi oleh kekuatan tersembunyi di sisi lain. Sidang berikutnya digelar dengan agenda pemeriksaan awal saksi. Jaksa tampak percaya diri. Senyumnya tipis, gesturnya tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang membawa saksi bermasalah. Itu membuat insting saya kembali bekerja. Ketika nama saksi, B, disebut, saya berdiri. "Yang mulia," kata saya lantang, "sebelum saksi memberikan keterangan, kami dari pihak penasihat hukum mengajukan keberatan." Ruang sidang mendadak hening. Beberapa wartawan yang diizinkan masuk langsung mengangkat kepala. Kamera bergerak. Mereka mencium potensi keributan. "Saksi yang dihadirkan tidak disertai bukti surat tugas resmi pada hari kejadian," lanjut saya. "Tanpa dokumen tersebut, kesaksiannya patut dipertanyakan secara hukum." Hakim menatap saya lama. Tatapannya bukan tatapan marah, melainkan tatapan menimbang. Jaksa berdiri, mencoba menyela dengan argumentasi normatif. Ia menyebut profesionalisme, integritas, dan pengalaman saksi. Saya mendengarkannya dengan tenang. Ketika ia selesai, saya hanya berkata satu kalimat. "Hukum tidak berjalan dengan kepercayaan, Yang Mulia. Hukum berjalan dengan dasar." Ruang sidang kembali sunyi. Hakim akhirnya memutuskan untuk menunda pemeriksaan saksi hingga kelengkapan administratif dipenuhi. Keputusan itu kecil, namun dampaknya besar. Saya bisa merasakan perubahan atmosfer. Ada kegelisahan yang mulai merambat, terutama di pihak penuntut. Ammar menoleh ke arah saya. Kali ini, ada secercah harapan di matanya. Namun saya tidak ikut tersenyum. Karena di balik keberhasilan kecil itu, saya merasakan sesuatu yang lebih besar sedang bergerak. Saksi tanpa surat ini terlalu penting untuk dibiarkan rapuh begitu saja. Jika mereka tetap mempertahankannya, berarti saksi ini menyimpan sesuatu yang nilainya jauh melampaui cacat administratifnya. Dan firasat saya berkata, perkara ini tidak akan berhenti pada soal surat tugas. Ada cerita lain yang belum terucap. Ada peran lain yang belum terlihat. Dan cepat atau lambat, saksi berinisial B
Itu tidak hanya akan menjadi titik lemah dakwaan, tetapi juga kunci yang bisa membuka pintu menuju kebenaran yang lebih gelap. Saya menatap Ammar saat kami keluar dari ruang sidang. "Ini baru awal," kata saya pelan. Ia mengangguk. Dan di dalam hati saya, satu keyakinan mulai mengeras. Jika saksi ini dipertahankan mati-matian, maka ia bukan sekadar saksi. Ia adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dalam pengalaman panjang saya sebagai pengacara, ada satu pelajaran yang selalu terbukti benar. Ketika sebuah perkara mulai terasa dipertahankan secara tidak wajar, maka di sanalah letak rahasianya. Saksi berinisial B adalah contoh paling nyata. Ia dipertahankan bukan karena kesaksiannya sempurna, melainkan karena tanpa dirinya, bangunan dakwaan akan runtuh seketika. Sejak hakim menunda pemeriksaan saksi hingga kelengkapan administratif dipenuhi, suasana persidangan berubah. Tekanan yang sebelumnya mengalir deras kepada klien saya, kini perlahan berbalik arah. Jaksa mulai berhitung, media mulai bertanya, dan saya mulai menggali. Saya tidak pernah percaya pada satu sumber informasi. Untuk memahami peran saksi B, saya harus melihatnya dari berbagai sudut. Bukan hanya sebagai individu, tetapi sebagai bagian dari sistem lapas yang selama ini tertutup rapat dari sorotan publik. Saya menghubungi seorang rekan lama, mantan auditor internal di kementerian yang membawahi pemasyarakatan. Kami bertemu di sebuah kedai kopi kecil yang tersembunyi di balik deretan ruko tua. Tempat itu sengaja saya pilih. Tidak banyak orang, tidak banyak telinga. "Saya cuma butuh satu hal," kata saya tanpa basa-basi. "Apakah ada petugas lapas berinisial B yang tercatat bertugas di hari kejadian?" Ia mengernyit, lalu membuka laptopnya. Jari-jarinya bergerak cepat, menelusuri basis data yang jarang disentuh orang luar. Beberapa menit berlalu. Lalu ia berhenti. "Aneh," gumamnya. "Apa yang aneh?" tanya saya. "Nama itu ada," jawabnya pelan. "Tapi catatannya tidak utuh. Seperti pernah ada, lalu dihapus sebagian." Saya menarik napas panjang. Dihapus bagaimana? Bukan dihapus total. Lebih ke dipotong. Tanggal-tanggal tertentu hilang. Penugasan mendadak kosong. Padahal, seharusnya setiap petugas punya jejak administratif yang rapi. Kalimat itu menguatkan dugaan saya. Dalam sistem birokrasi, kesalahan kecil mungkin bisa terjadi. Namun penghilangan pola adalah hal lain. Itu menandakan campur tangan. Saya pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Malam itu, saya membuka arsip perkara lain yang pernah melibatkan lapas yang sama. Saya mencari kesamaan. Nama petugas. Pola pemeriksaan. Dan di sanalah saya menemukan benang merah tipis, hampir tak terlihat. Nama B tidak pernah muncul sebagai saksi sebelumnya. Tidak pernah. Padahal ia diklaim sebagai petugas yang aktif dan berpengalaman. Itu janggal. Keesokan harinya, saya menemui Ammar lagi. Kali ini, wajahnya tampak lebih tegang. Ia duduk gelisah, jari-jarinya mengetuk meja tanpa sadar. "Ada apa?" tanya saya. Ia menatap saya, ragu sejenak sebelum akhirnya bicara. "Pak John, saya merasa dia bukan orang biasa." "Saksi itu?" Ammar mengangguk. "Waktu pertama kali diperiksa, caranya bertanya bukan seperti petugas lapas biasa. Ia tahu detail yang seharusnya tidak ia ketahui." Perkataan itu membuat saya terdiam. "Detail seperti apa?" tanya saya hati-hati. "Rutinitas saya. Jam saya bergerak. Siapa yang biasa menemui saya. Bahkan percakapan kecil yang tidak pernah saya laporkan." Saya mencatat setiap katanya dalam benak. "Itu penting," kata saya akhirnya. "Dan itu memuatkan satu hal." "Apa?" "Bahwa perannya mungkin lebih dari sekadar penjaga." Saya tidak ingin membebani Ammar dengan spekulasi. Namun sebagai pengacara, saya juga tidak bisa menutupinya dari kemungkinan terburuk. Jika saksi ini memiliki akses luas dan perlindungan tertentu, maka perkara ini melibatkan kepentingan yang lebih tinggi dari sekadar penegakan hukum. Sidang lanjutan kembali digelar. Kali ini, jaksa membawa dokumen tambahan. Surat tugas sementara. Ditandatangani oleh atasan yang namanya tidak asing bagi saya. Seorang pejabat yang reputasinya licin,
sering muncul dalam laporan internal, tetapi jarang tersentuh. Saya mengamati surat itu dengan saksama. Tanggalnya, formatnya, capnya, semuanya tampak sah. Namun hukum bukan hanya soal tampilan. Hukum adalah soal waktu. Surat itu dibuat setelah kejadian. Artinya, legitimasi itu bersifat retroaktif. Disusun untuk menutup lubang yang sudah saya buka di persidangan sebelumnya. Saya berdiri kembali. Yang mulia, kata saya dengan suara tenang namun tegas, surat tugas ini dibuat setelah peristiwa yang menjadi pokok perkara. Maka secara hukum, tidak dapat dijadikan dasar untuk mengesahkan kehadiran saksi pada hari kejadian. Hakim mengernyit. Jaksa kembali mencoba menyelamatkan situasi dengan dalih administrasi yang fleksibel. Namun saya tahu, satu hal telah berubah. Keraguan telah masuk ke ruang sidang. Di luar gedung pengadilan, saya berdiri sejenak, menatap langit yang kelabu. Perkara ini mulai menunjukkan wajah aslinya. Ada tangan-tangan yang bekerja rapi, menyusun ulang fakta, memolesnya agar tampak sah. Saksi, B, bukan kebetulan. Ia dipilih, ditempatkan, dan ketika ia hampir gugur, sistem bergerak untuk menopangnya. Nama yang tidak pernah dicatat sepenuhnya. Jejak yang sengaja diputus. Semua itu bukan kelalaian. Itu strategi. Saya kembali ke kantor dengan satu kesimpulan yang semakin kuat. Jika saksi ini akhirnya benar-benar bersuara di persidangan, maka ia tidak hanya akan berbicara tentang Ammar. Ia akan membuka sesuatu yang selama ini disembunyikan rapat-rapat. Dan pada saat itulah, persidangan ini akan berubah dari perkara pidana biasa menjadi panggung pembongkaran yang berbahaya. Saya menutup berkas dan bersandar di kursi. Di dalam hati, saya tahu, kami baru saja melangkah ke wilayah yang tidak semua orang berani masuki. Dan mundur bukan lagi pilihan. Ada jarak yang tidak bisa ditembus oleh pasal dan argumentasi hukum. Jarak itu hanya bisa dilewati dengan kejujuran. Saya menyadari hal itu ketika kembali duduk berhadapan dengan Ammar, di ruang yang sama, dengan dinding yang sama, tetapi suasana yang jauh berbeda. Ia tidak lagi hanya menjadi terdakwa. Ia telah berubah menjadi penjaga sebuah kebenaran. Tatapan matanya hari itu tidak kosong seperti sebelumnya. Ada kegelisahan yang berputar-putar di sana, seperti seseorang yang menyimpan rahasia terlalu lama hingga rahasia itu mulai menuntut untuk dibebaskan. Saya tidak langsung membuka pembicaraan soal persidangan. Kadang, pendekatan terbaik bukan dengan mendorong, melainkan memberi ruang. Ammar, saya memanggil namanya dengan nada yang sengaja saya turunkan. Sejak awal saya tidak pernah menanyakan satu hal. Ia mengangkat wajahnya. Apa itu, Pak? Apa yang sebenarnya kamu tahan? Ia tersenyum kecil, pahit, lalu menghela napas panjang. Napas orang yang sedang mengumpulkan keberanian. Kalau saya bicara, katanya pelan, banyak orang akan terseret. Saya mengangguk. Jawaban itu sudah saya duga. Dan kalau kamu tidak bicara, balas saya, kamu yang akan dikorbankan. Kalimat itu menggantung lama di antara kami. Saya tidak bermaksud menekan, tetapi Ammar perlu memahami posisi sebenarnya. Dalam perkara seperti ini, diam bukanlah netral. Diam adalah pilihan yang seringkali menguntungkan pihak yang paling kuat. Ia menunduk. Tangannya mengepal di atas meja. Pak John, katanya akhirnya, saya tidak bersih. Saya tidak mau berpura-pura suci. Saya menatapnya tanpa menghakimi. Pengakuan bukanlah akhir dari pembelaan. Justru seringkali menjadi awal yang paling jujur. Saya tahu, jawab saya tenang. Dan hukum juga tidak menuntut manusia untuk sempurna. Yang dituntut adalah kejujuran. Ia terdiam lagi, lalu mulai berbicara. Pelan, terputus-putus. Seperti seseorang yang sedang menyusun ulang ingatan yang ingin ia lupakan. Ia bercerita tentang hari-hari awal di dalam lapas. Tentang rasa takut yang tidak pernah benar-benar hilang. Tentang bagaimana ia merasa terus diawasi, bukan hanya sebagai tahanan, tetapi sebagai komoditas. Nama besarnya membuatnya menjadi target empuk bagi permainan kuasa. Petugas itu, katanya, yang berinisial B, dia tidak pernah memperlakukan saya seperti tahanan biasa. Apa maksudmu? Dia tidak kasar, tidak mengancam, justru terlalu ramah.
Ammar tertawa pendek, tanpa humor. Orang seperti itu lebih menakutkan. Saya membiarkannya melanjutkan. Dia sering muncul di waktu yang tidak tercatat. Bukan jam jaga. Bukan jam kunjungan. Tapi selalu tahu saya sedang apa. Kata-katanya menguatkan satu hal dalam benak saya, saksi ini bukan sekadar pelengkap dakwaan. Ia adalah pengamat. Bahkan mungkin pengendali. Pernahkah dia meminta sesuatu? Tanya saya. Ammar mengangguk pelan. Diam, katanya. Dia bilang, selama saya diam dan mengikuti alur, semuanya akan baik-baik saja. Rehabilitasi, keringanan, bahkan kemungkinan bebas lebih cepat. Saya menarik napas dalam. Dan kamu menolak? Saya tidak menjawab, kata Ammar. Karena setiap jawaban punya harga. Kalimat itu menghantam saya lebih keras daripada yang ia sadari. Dalam perkara ini, harga sebuah kebenaran bisa berupa keselamatan, bukan hanya kebebasan. Saya menatapnya lama. Dengar saya, kata saya dengan suara mantap. Apapun yang kamu ceritakan kepada saya, dilindungi. Namun jika kamu memutuskan untuk bersaksi, kita harus siap dengan segala konsekuensinya. Ia mengangguk, namun wajahnya tetap tegang. Saya ingin jujur, Pak, katanya. Tapi saya takut. Bukan pada hukuman. Pada apa yang terjadi setelahnya. Ketakutan itu valid. Terlalu valid. Saya telah melihat banyak perkara di mana terdakwa akhirnya menang di atas kertas, tetapi kalah dalam kehidupan. Namun saya juga tahu, jika Ammar terus menahan kebenaran ini, saksi, B, akan tetap memegang kendali. Sidang berikutnya semakin dekat. Tekanan dari luar semakin terasa. Media mulai menggiring opini bahwa pembelaan kami hanyalah taktik mengulur waktu. Jaksa semakin agresif. Mereka mulai menyusun narasi baru, seolah persoalan administratif hanyalah gangguan kecil. Di ruang kerja saya duduk sendiri, menatap papan tulis penuh catatan. Nama-nama, tanggal, pola, semuanya mulai membentuk gambaran yang utuh, meski masih gelap. Saksi, B, berada di tengah. Namun Ammar adalah pintu. Tanpa kesaksiannya, kami hanya akan bermain di pinggiran. Menggugat prosedur. Mengorek celah. Itu bisa memperlambat, tetapi belum tentu menyelamatkan. Saya kembali menemui Ammar 1 hari sebelum sidang. Ammar, kata saya tanpa basa-basi, saya tidak akan memaksamu bicara di persidangan sekarang. Tapi saya perlu satu hal. Apa itu? Kepercayaanmu. Bahwa ketika saatnya tiba, kamu tidak akan mundur. Ia menatap saya lama. Lalu, untuk pertama kalinya sejak saya mengenalnya, ia menatap saya dengan sorot mata yang mantap. Saya tidak mau hidup sebagai orang yang diselamatkan oleh kebohongan, katanya. Kalau harus jatuh, saya ingin jatuh sambil berkata jujur. Kalimat itu membuat saya terdiam sejenak. Baiklah, pikir saya. Jika itu pilihanmu, maka tugasku adalah memastikan kejujuran itu tidak dibungkam. Ketika saya melangkah keluar dari ruang tahanan, satu kesadaran menempel kuat di benak saya, perkara ini telah melampaui strategi hukum biasa. Ini bukan lagi tentang membela seorang klien dari dakwaan. Ini tentang membuka kebenaran yang selama ini ditahan, bukan karena tidak ada, tetapi karena terlalu berbahaya untuk dikeluarkan. Dan di titik inilah saya tahu, kami sedang berjalan menuju pusaran konflik yang sesungguhnya. Palu hakim mungkin belum diketukkan. Namun permainan telah dimulai. Dan tidak semua orang akan selamat ketika kebenaran akhirnya berbicara. Tidak ada badai yang datang tanpa tanda. Ia selalu diawali oleh udara yang berubah, oleh sunyi yang terlalu rapi, oleh gerak-gerik kecil yang terasa janggal. Pada tahap ini, perkara Ammar telah memasuki fase itu. Fase ketika tekanan tidak lagi disampaikan secara terbuka, melainkan lewat cara-cara yang nyaris tak terlihat. Saya mulai merasakannya sejak telepon di meja kerja saya berdering lebih sering dari biasanya. Sebagian panggilan berakhir tanpa suara. Sebagian lain hanya menyisakan napas di ujung sana sebelum terputus. Tidak ada ancaman langsung. Justru itulah yang membuatnya efektif. Teror yang paling halus selalu bekerja dengan ketidakpastian. Di luar gedung pengadilan, wartawan semakin agresif.
Narasi mulai dibangun seolah-olah pembelaan kami adalah upaya licik untuk meloloskan seorang figur publik dari tanggung jawab. Nama saya ikut diseret. Pengalaman puluhan tahun direduksi menjadi satu tuduhan, pengacara pembela yang pandai bermain celah. Saya tidak asing dengan itu. Namun kali ini, serangannya terasa terkoordinasi. Di ruang sidang, jaksa berubah. Bukan hanya dari cara berbicara, tetapi dari sikap. Mereka tidak lagi defensif. Mereka menyerang. Setiap keberatan kami dibalas dengan retorika moral, seolah hukum harus tunduk pada kemarahan publik. Dan di tengah semua itu, saksi, B, tetap berdiri di belakang mereka, tak terlihat, namun pengaruhnya nyata. Sidang berjalan dengan ritme yang dipaksakan. Agenda demi agenda digeser agar pemeriksaan saksi lain didahulukan. Saksi-saksi pelengkap dihadirkan untuk menguatkan narasi umum, meski kontribusi mereka terhadap pokok perkara minim. Semuanya bertujuan satu, membentuk opini di ruang sidang sebelum saksi utama benar-benar bicara. Saya mengamati dari bangku penasihat hukum, mencatat dengan teliti. Mereka ingin kami lelah, ingin kami terpancing, ingin kami salah langkah. Namun tekanan paling berat tidak datang dari luar. Ia datang dari dalam diri Ammar sendiri. Saya melihat perubahan itu setiap kali kami bertemu. Bahunya semakin sering tertunduk. Senyumnya semakin jarang. Ia mulai ragu pada kata-katanya sendiri, seolah kejujuran yang ingin ia sampaikan bisa berubah menjadi bumerang yang melukainya. "Pak John," katanya suatu sore, "bagaimana kalau semua ini berakhir sia-sia?" Saya menatapnya lama. Pertanyaan itu jujur. Dan tidak ada jawaban yang sepenuhnya menenangkan. Tidak ada jaminan dalam perkara seperti ini, jawab saya akhirnya. Tapi ada satu hal yang pasti. Jika kamu diam, kebenaran akan dipakai melawanmu oleh orang lain. Ia terdiam. Dan jika saya bicara, tanyanya lagi. Maka kamu mengambil kembali kendali, kata saya. Meski risikonya besar. Ia menghela napas panjang, lalu memalingkan wajah. Saya bisa melihat betapa berat beban yang ia pikul. Bukan hanya sebagai terdakwa, tetapi sebagai manusia yang sedang ditarik dari berbagai arah. Di malam hari, saya kembali ke kantor. Saya membuka berkas satu persatu, mencoba mencari pola tekanan yang tidak tercatat. Saya mencocokkan jadwal sidang dengan pergerakan media, dengan pernyataan pejabat, dengan kebocoran informasi yang seharusnya bersifat internal. Dan di sanalah saya melihatnya. Setiap kali kami mendekati pemeriksaan saksi, B, selalu ada gangguan. Entah itu penundaan mendadak, perubahan agenda, atau isu baru yang dilempar ke publik. Seolah ada tangan tak terlihat yang mengatur ritme agar momen penting itu tidak pernah benar-benar tiba. Saya mencatat satu nama yang terus muncul dalam bayangan. Pejabat yang menandatangani surat tugas retroaktif. Namanya sering disebut dalam lingkaran kekuasaan, tetapi jarang disentuh hukum. Ia bukan pemain lapangan. Ia pengendali. Tekanan juga datang dalam bentuk yang lebih pribadi. Suatu pagi, saya menemukan amplop coklat di meja kerja saya. Tanpa pengirim. Tanpa cap. Di dalamnya hanya ada selembar kertas dengan satu kalimat pendek. Tidak semua kebenaran perlu diucapkan. Saya menatap kalimat itu lama. Tidak ada tanda tangan. Tidak ada ancaman eksplisit. Namun pesannya jelas. Saya melipat kertas itu, memasukkannya ke laci, lalu mengunci. Bukan karena takut, tetapi karena saya tahu, ini adalah bagian dari permainan. Saya menemui Ammar hari itu juga. Tekanan akan semakin kuat, kata saya tanpa berputar-putar. Mereka tidak ingin kamu bicara. Ia menatap saya dengan wajah pucat. Berarti apa yang saya tahu, memang berbahaya? Saya mengangguk pelan. Dan justru karena itu, nilainya besar. Ia terdiam lama. Saya bisa melihat pergulatan di wajahnya. Antara naluri bertahan dan dorongan untuk jujur. Ada satu hal lagi, Pak, katanya akhirnya. Saya menunggu. Petugas B pernah bilang, kalau saya bicara, rehabilitasi bukan lagi pilihan. Kalimat itu menusuk. Rehabilitasi adalah satu-satunya jalan yang masih memberi ruang bagi pemulihan, bukan sekadar hukuman. Saya mengepalkan tangan. Ancaman itu tidak sah, kata saya tegas. Dan jika dia mengatakannya, itu harus dicatat.
Namun saya juga tahu, ancaman tidak selalu perlu sah untuk bekerja. Cukup ditakuti. Sidang berikutnya ditutup lebih cepat dari biasanya. Hakim tampak terburu-buru. Jaksa puas. Media menulis bahwa perkara ini berjalan ke arah yang jelas. Jelas menurut versi mereka. Saya berjalan keluar gedung pengadilan dengan langkah berat. Di depan tangga, saya berhenti sejenak, menatap gedung itu. Bangunan megah yang seharusnya menjadi rumah keadilan, kini terasa seperti labirin yang dirancang untuk menyesatkan. Namun di tengah tekanan yang membungkam itu, satu hal justru semakin jelas bagi saya. Jika mereka sampai harus menekan dengan cara ini, maka kebenaran yang kami pegang benar-benar mengancam. Dan ancaman hanya diberikan pada sesuatu yang berbahaya bagi kekuasaan. Saya menoleh ke arah Ammar yang berjalan di belakang saya, dikawal petugas. Tatapannya kosong, tetapi langkahnya masih tegak. Bertahanlah, bisik saya dalam hati. Sedikit lagi. Karena saya tahu, badai yang sebenarnya belum datang. Dan ketika ia datang, tidak semua orang akan siap menghadapinya. Pagi itu, ruang sidang terasa berbeda sejak saya melangkahkan kaki ke dalamnya. Udara lebih padat, seolah dinding-dinding kayu menyerap bisik-bisik yang belum sempat terucap. Tidak ada keributan wartawan seperti biasanya. Tidak ada teriakan pertanyaan yang saling bertabrakan. Sunyi yang tercipta justru terasa lebih mengancam. Hari ini, saksi itu akan bicara. Nama yang selama ini hanya hadir sebagai inisial, sebagai bayangan, sebagai sumber tekanan yang tak kasat mata, akhirnya berdiri di hadapan majelis hakim. Saya duduk di kursi penasihat hukum dengan punggung tegak, tangan terlipat rapi di atas meja. Di samping saya, Ammar tampak tenang di luar kebiasaan. Wajahnya pucat, tetapi sorot matanya tajam. Ia tidak lagi terlihat seperti seseorang yang menunggu nasib. Ia terlihat seperti seseorang yang siap menghadapi akibat. Ketika nama saksi berinisial B dipanggil, pintu samping terbuka. Ia masuk dengan langkah terukur. Seragamnya rapi. Wajahnya datar. Tidak ada kegugupan yang lazim terlihat pada saksi pertama kali. Justru itu yang membuat saya semakin waspada. Orang ini tahu persis di mana ia berdiri. Ia mengucapkan sumpah dengan suara mantap. Terlalu mantap. Jaksa memulai pemeriksaan dengan nada percaya diri. Pertanyaan-pertanyaan awal bersifat normatif. Tentang jabatan. Tentang masa kerja. Tentang tanggung jawab. Saksi menjawab singkat, padat, tanpa celah. Saya mencatat setiap kata. Lalu masuk ke pokok perkara. Saksi B memaparkan kronologi versinya. Ia menyebut waktu, tempat, dan peristiwa dengan presisi yang mengesankan. Ia menggambarkan Ammar sebagai subjek pasif dalam narasi yang telah disusun rapi. Semua terdengar masuk akal. Terlalu masuk akal. Namun ada satu hal yang tidak saya lewatkan. Ia tidak pernah menatap Ammar. Sepanjang kesaksiannya, pandangannya lurus ke depan. Sesekali ke arah jaksa. Tidak pernah sekalipun ia menoleh ke kursi terdakwa. Seolah Ammar bukan manusia, melainkan objek. Ketika jaksa menyatakan pemeriksaan selesai, hakim menoleh ke arah saya. Penasihat hukum, silakan. Saya berdiri perlahan. Setiap langkah menuju podium saksi terasa berat, bukan karena ragu, melainkan karena saya tahu, pertanyaan berikutnya akan mengubah arah perkara ini. Saksi, saya membuka dengan suara tenang, Anda menyatakan hadir dalam kapasitas resmi pada hari kejadian, benar? Benar, jawabnya tanpa ragu. Dengan dasar surat tugas? Ia terdiam sejenak. Sangat singkat, namun cukup bagi saya. Dengan dasar penugasan lisan dari atasan, jawabnya akhirnya. Saya mengangguk kecil. Apakah Anda memiliki bukti tertulis mengenai penugasan lisan tersebut? Tidak. Ruang sidang mulai bergerak. Beberapa orang bergeser di kursi. Hakim mencatat. Saksi, lanjut saya, apakah Anda mengetahui bahwa surat tugas tertulis baru dibuat setelah peristiwa yang Anda saksikan? Ia menelan ludah. Saya tidak terlibat dalam administrasi, jawabnya hati-hati. Namun Anda mengetahui keberadaan surat itu? Ya. Saya mendekat satu langkah. Berarti Anda sadar bahwa kesaksian Anda saat ini didukung oleh legitimasi yang muncul belakangan.
Ia mengangguk pelan. Sekarang pertanyaan saya berikutnya, kata saya, menurunkan suara, apakah selama masa penahanan terdakwa, Anda pernah melakukan komunikasi di luar prosedur resmi? Seketika ruang sidang membeku. Jaksa berdiri, mengajukan keberatan. Hakim mengangkat tangan, memberi isyarat agar saya melanjutkan. Saksi, B, menatap saya untuk pertama kalinya. Tatapan itu bukan tatapan marah. Itu tatapan lelah. Pernah, jawabnya akhirnya. Suara itu tidak keras. Namun efeknya terasa seperti palu yang menghantam meja. Apa bentuk komunikasi itu? Tanya saya. Percakapan, katanya singkat. Dengan tujuan apa? Ia terdiam lebih lama kali ini. Saya bisa melihat pertarungan di wajahnya. Antara skrip yang selama ini ia pegang dan beban yang tak lagi sanggup ia simpan. Untuk menjaga stabilitas, katanya akhirnya. Saya menarik napas. Stabilitas siapa? Saksi. Ia memejamkan mata sejenak. Lalu membuka kembali dengan sorot yang berbeda. Stabilitas perkara ini, jawabnya. Desahan terdengar di berbagai sudut ruang sidang. Saya tahu, ini titiknya. Saksi, kata saya perlahan, apakah benar bahwa Anda pernah menyampaikan kepada terdakwa bahwa diam adalah pilihan terbaik baginya? Jaksa kembali berdiri. Kali ini dengan nada tinggi. Namun hakim menoleh tajam ke arahnya. Saksi, jawab. Benar, ucap saksi itu. Suaranya kini bergetar. Ammar menunduk. Tangannya mengepal. Namun ia tidak goyah. Apakah Anda juga menyebutkan bahwa jika terdakwa berbicara, maka opsi rehabilitasi bisa tertutup? Saksi, B, terdiam sangat lama. Waktu terasa berhenti. Benar, katanya akhirnya. Hampir berbisik. Ruang sidang pecah. Bukan oleh teriakan, tetapi oleh keguncangan. Jaksa kehilangan ritme. Hakim mencondongkan tubuh ke depan. Saya tidak berhenti. Saksi, lanjut saya, apakah pernyataan-pernyataan tersebut Anda sampaikan atas inisiatif pribadi? Ia menggeleng. Atas arahan, jawabnya. Dari siapa? Ia menoleh ke arah hakim, lalu ke arah jaksa, lalu kembali ke saya. Wajahnya pucat. Saya mohon perlindungan, katanya. Kata-kata itu jatuh seperti ledakan sunyi. Hakim mengetukkan palu, meminta ketertiban. Ruang sidang kembali terkendali, tetapi sesuatu telah berubah selamanya. Saya menatap saksi itu lekat-lekat. Saksi, kata saya, apakah Anda bersedia menyampaikan di hadapan majelis, siapa yang memberi arahan tersebut? Ia menarik napas panjang. Napas seseorang yang akhirnya memilih untuk melompat, meski tidak tahu apakah ada jaring di bawahnya. Ya, katanya. Di samping saya, Ammar mengangkat wajahnya. Tatapannya bertemu dengan saya sekejap. Tidak ada senyum. Tidak ada anggukan. Hanya pemahaman diam-diam bahwa jalan mundur kini telah tertutup. Saya kembali ke kursi dengan langkah pelan. Di benak saya, satu kesadaran mengeras. Ini bukan lagi sekadar persidangan. Ini telah menjadi pengakuan. Dan apapun yang akan keluar dari mulut saksi itu setelah ini, akan mengguncang lebih dari satu kursi di ruang sidang. Puncak konflik bukan lagi ancaman yang akan datang. Ia telah berdiri di hadapan kami. Setelah palu hakim diketukkan untuk menenangkan ruang sidang, tidak ada satupun dari kami yang benar-benar kembali ke posisi semula. Semua orang masih duduk di kursinya, tetapi pikiran telah berlarian ke arah yang berbeda. Ada yang panik, ada yang marah, ada pula yang diam karena tahu, apapun yang terjadi setelah ini tidak bisa lagi dikendalikan sepenuhnya. Saksi, B, masih berdiri di tempatnya. Wajahnya pucat, keringat tipis terlihat di pelipisnya. Untuk pertama kalinya sejak ia masuk ruang sidang, topeng profesional itu runtuh. Yang tersisa hanyalah seorang lelaki yang sadar bahwa setiap kata berikutnya bisa mengubah hidupnya. Hakim mencondongkan tubuh ke depan. Saksi, katanya dengan suara rendah namun tegas, pengadilan memberikan perlindungan sepanjang Anda menyampaikan keterangan dengan jujur. Silakan lanjutkan. Ruangan itu kembali hening. Bahkan napas orang-orang terdengar terlalu keras. Saya tidak berdiri. Saya tetap duduk. Pada titik ini, tekanan tidak perlu lagi didorong.
Kebenaran yang dipaksa keluar akan pecah dengan sendirinya. Saksi B menarik napas panjang. Arahan itu, katanya akhirnya, datang dari atasan saya. Atasan langsung, tanya hakim. Tidak, jawabnya cepat. Lebih tinggi. Saya melihat jaksa menunduk, membuka mapnya dengan gerakan gugup. Beberapa lembar kertas terjatuh, namun ia tidak memungutnya. Sebutan jabatannya, tanya hakim lagi. Saksi itu ragu sejenak, lalu menjawab, Koordinator Pengamanan Khusus. Desahan tertahan terdengar dari berbagai penjuru. Jabatan itu tidak tercantum dalam struktur resmi yang biasa diketahui publik. Ia ada, namun jarang disebut. Selalu berada di antara abu-abu administratif dan kekuasaan informal. Saya akhirnya berdiri. Saksi, kata saya pelan, apakah arahan tersebut hanya berupa lisan? Ia menggeleng. Ada bukti lain, jawabnya. Ruang sidang seketika bergolak. Hakim mengetukkan palu lebih keras kali ini. Bukti apa? Tanya hakim. Saksi itu menelan ludah. Rekaman, katanya. Satu kata itu terasa seperti membuka pintu yang selama ini dikunci rapat. Rekaman apa? Tanya saya. Percakapan, jawabnya. Antara saya dan koordinator tersebut. Juga, komunikasi lain. Jaksa berdiri dengan wajah memerah. Yang mulia, kami keberatan. Ini di luar pokok perkara. Hakim menoleh tajam. Justru ini inti perkara, katanya dingin. Silakan lanjutkan. Saya melangkah satu langkah lebih dekat. Saksi, kata saya, di mana rekaman itu sekarang? Ia terdiam. Wajahnya berubah. Ketakutan yang tadi masih bisa ia kendalikan kini jelas terlihat. Tidak ada di saya, jawabnya lirih. Saya mengangguk. Jawaban itu sudah saya duga. Namun Anda tahu keberadaannya. Ya. Dan rekaman itu, lanjut saya, merekam bukan hanya arahan untuk membungkam terdakwa, tetapi juga skenario pembentukan perkara. Ia mengangkat wajahnya. Matanya basah. Ya. Kata itu jatuh seperti vonis bagi banyak pihak. Saya bisa merasakan perubahan suhu ruangan. Hakim kini duduk lebih tegak. Para anggota majelis saling bertukar pandang. Ini bukan lagi perkara satu terdakwa. Ini perkara sistem. Saksi, kata hakim, mengapa Anda baru mengungkapkan ini sekarang? Saksi, B, terdiam lama. Lalu ia menoleh ke arah Ammar. Karena saya melihat dia hampir hancur, katanya pelan. Dan saya sadar, saya bukan lagi menegakkan hukum. Saya sedang menghancurkan orang. Ammar mengangkat wajahnya. Untuk sesaat, mata mereka bertemu. Tidak ada kebencian di sana. Hanya kelelahan dua orang yang terjebak di sisi berbeda dari permainan yang sama. Saya melanjutkan. Saksi, kata saya, apakah benar bahwa sejak awal perkara ini, terdakwa telah ditargetkan sebagai contoh? Ia mengangguk. Nama besar, katanya. Efek jera. Pesan keluar. Pesan kepada siapa? Tanya saya. Kepada semua, jawabnya. Bahwa tidak ada yang kebal. Ruang sidang sunyi. Kalimat itu terlalu jujur untuk diabaikan. Hakim kembali mengetukkan palu. Pengadilan memerintahkan agar saksi berada dalam pengamanan khusus, katanya. Dan memerintahkan jaksa untuk menghadirkan bukti-bukti terkait dugaan intervensi ini pada sidang berikutnya. Saya kembali ke kursi dengan langkah berat. Di samping saya, Ammar menutup mata. Napasnya tidak teratur. Bukan karena takut, tetapi karena beban yang selama ini menindih dadanya mulai terangkat, meski hanya sedikit. Namun saya tahu, bahaya justru semakin dekat. Rekaman yang tidak pernah ada itu kini menjadi ancaman nyata. Jika benar rekaman tersebut muncul, ia tidak hanya akan membela Ammar. Ia akan menyeret banyak nama, banyak jabatan, dan banyak kepentingan ke dalam cahaya yang selama ini dihindari. Ketika sidang diskurs, saya berdiri di lorong pengadilan, memandangi lantai marmer yang dingin. Langkah-langkah orang berlalu lalang, tetapi wajah-wajah mereka tampak berubah. Beberapa menghindar dari tatapan saya. Beberapa lain menatap dengan rasa ingin tahu yang berlebihan. Ammar dibawa melewati saya. Pak John, katanya lirih, kalau ini terus berjalan, apakah saya akan aman?
Saya menatapnya lama sebelum menjawab. Tidak ada yang benar-benar aman, kata saya jujur. Tapi sekarang, kamu tidak lagi sendirian. Ia mengangguk pelan. Di dalam hati saya, satu kesadaran tumbuh semakin kuat. Puncak konflik belum selesai. Ia sedang bergerak ke arah yang lebih tinggi, lebih gelap, dan lebih berbahaya. Dan di titik ini, bukan hanya Ammar yang diadili. Kebenaran itu sendiri sedang diuji, apakah ia cukup kuat untuk bertahan hidup. Sidang berikutnya tidak pernah benar-benar dimulai dengan ketukan palu. Ia dimulai jauh sebelum hakim memasuki ruang sidang, ketika lorong-lorong pengadilan dipenuhi wajah-wajah yang terlalu tegang untuk sekadar menunggu. Ada bisik-bisik yang berhenti mendadak ketika saya melintas. Ada tatapan yang berpura-pura sibuk, namun menyimpan kegelisahan yang sama. Hari ini, semua orang tahu, sesuatu akan diputuskan. Bukan putusan akhir, tetapi arah. Saya duduk di kursi penasihat hukum dengan map yang terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena isinya bertambah, melainkan karena maknanya berubah. Perkara ini telah melewati batas pembelaan individual. Ia telah menyentuh saraf sistem. Ammar duduk di samping saya. Wajahnya lebih tenang dari hari-hari sebelumnya, namun ketenangan itu bukan ketenangan aman. Itu ketenangan orang yang telah menerima bahwa apapun yang terjadi setelah ini akan mengubah hidupnya secara permanen. Hakim memasuki ruang sidang. Tidak ada basa-basi. Tidak ada pembukaan panjang. Ia langsung memerintahkan pemeriksaan lanjutan terhadap saksi B, kali ini dengan status perlindungan khusus. Saksi itu masuk dengan pengawalan. Tidak lagi mengenakan seragam lapas. Pakaian sipil sederhana. Wajahnya tampak lebih tua dari beberapa hari lalu. Tekanan bekerja cepat pada orang-orang yang terlalu lama hidup di bawah bayang-bayang. Hakim menatapnya tajam. Saksi, katanya, pada sidang sebelumnya Anda menyebut adanya rekaman dan intervensi struktural. Hari ini, pengadilan meminta kejelasan. Saksi B mengangguk. Saya siap, katanya. Jaksa berdiri. Kali ini, bukan dengan percaya diri, melainkan dengan kehati-hatian yang dipaksakan. Saksi, kata jaksa, Anda menyadari bahwa tuduhan Anda berpotensi mencederai institusi. Saksi itu menoleh ke arahnya. Saya juga menyadari, jawabnya pelan, bahwa diam telah mencederai manusia. Kalimat itu membuat ruang sidang kembali sunyi. Saya berdiri. Saksi, kata saya, mari kita luruskan satu hal. Apakah benar bahwa sejak awal, perkara ini dirancang untuk mencapai tujuan tertentu di luar penegakan hukum? Ia tidak ragu kali ini. Benar. Apa tujuan itu? Membangun contoh, jawabnya. Dan mengamankan narasi. Narasi tentang apa? Tanya saya. Bahwa sistem bekerja, katanya. Meski dengan cara yang tidak selalu benar. Saya mengangguk. Lalu mengajukan pertanyaan yang sejak awal ingin saya tanyakan. Saksi, kata saya, apakah terdakwa pernah dijebak? Kata itu jatuh berat di udara. Saksi B menutup mata sejenak. Lalu membukanya kembali. Ya, jawabnya. Reaksi itu tidak datang dalam bentuk keributan. Ia datang dalam bentuk keterkejutan yang membeku. Hakim mencondongkan tubuh ke depan. Jaksa terlihat kehilangan kata. Jelaskan, perintah hakim. Situasi diciptakan, kata saksi itu. Akses dibuka. Pengawasan dilonggarkan di satu sisi, diperketat di sisi lain. Semua untuk memastikan satu skenario berjalan. Skenario apa? Tanya saya. Penangkapan? Jawabnya. Dan efek kejut. Saya menarik napas dalam. Lalu bertanya dengan nada yang lebih rendah. Apakah terdakwa mengetahui skenario tersebut? Tidak, jawab saksi. Ia hanya berada di tempat yang salah, pada waktu yang sudah ditentukan orang lain. Ammar menunduk. Bahunya bergetar halus. Namun ia tidak menangis. Ia hanya diam, seolah setiap kata itu sedang menyusun ulang kenyataan yang selama ini ia ragukan sendiri. Hakim mengetukkan palu, bukan untuk menghentikan, melainkan untuk menahan. Cukup, katanya. Pengadilan memerlukan waktu. Jaksa berdiri tergesa. Yang mulia, dengan hormat, keterangan ini akan dipertimbangkan,
potong hakim. Suaranya tegas. Dan tidak akan diabaikan. Ia menoleh ke arah kami. "Penasihat hukum," katanya kepada saya, "apakah terdakwa siap memberikan keterangan lanjutan pada sidang berikutnya?" Saya menoleh ke Ammar. Ia mengangkat wajahnya. Mata kami bertemu. Tidak ada lagi keraguan di sana. "Siap, Yang Mulia," jawab saya. Hakim mengangguk pelan. Sidang diskors. Palu diketukkan. Namun kali ini, bunyinya berbeda. Bukan sebagai penutup, melainkan sebagai tanda jeda sebelum sesuatu yang jauh lebih besar. Di lorong pengadilan, Ammar berhenti sejenak sebelum dibawa pergi. "Pak John," katanya lirih, "kalau saya bicara nanti, tidak ada jalan kembali, ya?" Saya menatapnya lama. "Tidak," jawab saya jujur. "Tapi ada jalan ke depan." Ia mengangguk pelan. Saya berdiri sendiri di lorong itu setelah ia pergi, merasakan beratnya keputusan yang baru saja dibuat. Puncak konflik telah tercapai. Kebenaran telah mulai keluar, tetapi belum sepenuhnya aman. Kini, semua bergantung pada satu hal. Apakah kesaksian Ammar nanti akan menguatkan cahaya, atau justru memancing kegelapan yang lebih dalam? Dan sebagai pengacaranya, sebagai saksi di balik layar, saya tahu satu hal pasti. Setelah ini, tidak ada satupun dari kami yang akan kembali menjadi orang yang sama. Hari ketika Ammar akhirnya bersuara, ruang sidang tidak lagi terasa seperti tempat orang mencari kebenaran. Ia terasa seperti ruang pengakuan. Semua yang hadir, hakim, jaksa, penasihat hukum, bahkan para petugas, datang dengan kesadaran bahwa hari itu bukan sekadar lanjutan sidang, melainkan titik balik yang tidak bisa dibatalkan. Saya duduk di kursi penasihat hukum dengan perasaan yang sulit saya definisikan. Bukan cemas, bukan pula yakin sepenuhnya. Lebih tepat disebut siap menerima apapun yang akan terjadi. Karena setelah babak ini, hukum tidak lagi bekerja di wilayah abu-abu. Ia akan memaksa semua pihak memilih, jujur atau bertahan dalam kebohongan. Ammar dipanggil maju. Ia berdiri perlahan, langkahnya mantap meski bahunya tampak tegang. Tidak ada sikap dramatis. Tidak ada upaya menarik simpati. Yang saya lihat hanyalah seorang lelaki yang akhirnya memutuskan berhenti bersembunyi. Ia mengucapkan sumpah dengan suara jelas. Tidak bergetar. Tidak tergesa. Hakim mempersilahkannya bicara. Ammar menarik napas panjang sebelum memulai. "Yang Mulia," katanya, "saya tidak akan membantah bahwa saya melakukan kesalahan dalam hidup saya." Kalimat pembuka itu membuat ruang sidang terdiam. Tidak ada pembelaan. Tidak ada penyangkalan. "Saya bukan korban tanpa celah," lanjutnya. "Saya manusia yang pernah jatuh, dan saya bertanggung jawab atas pilihan saya." Saya menunduk sejenak. Kejujuran seperti ini jarang muncul di ruang sidang. Dan justru karena itu, ia berbahaya sekaligus kuat. "Tetapi," kata Ammar, kini menatap lurus ke depan, "saya tidak pernah membayangkan bahwa kesalahan saya akan digunakan sebagai alat untuk menjebak, membungkam, dan menghancurkan hidup saya secara sistematis." Ia mulai menceritakan kronologi versinya. Tentang hari-hari awal penahanan. Tentang perubahan sikap petugas tertentu. Tentang bagaimana ia merasa diawasi secara selektif, dibiarkan pada satu titik, ditekan di titik lain. Ia menyebut saksi, B. Bukan dengan nada marah, melainkan dengan nada datar yang justru lebih menusuk. "Dia datang bukan sebagai penjaga," kata Ammar. "Dia datang sebagai orang yang sudah tahu cerita akhir." Beberapa orang di ruang sidang menegakkan punggung. Ammar melanjutkan. "Ia menyarankan saya diam. Menjanjikan rehabilitasi, keringanan, masa depan yang masih bisa diselamatkan, asal saya mengikuti alur." Ia berhenti sejenak, menelan ludah. Namun di saat yang sama, ia juga memperlihatkan bahwa alur itu tidak netral. Bahwa jika saya bicara, semuanya bisa ditarik kembali. Hakim mencatat. Jaksa tidak menyela. Untuk pertama kalinya, mereka membiarkan kesaksian itu mengalir. "Saya diam cukup lama," kata Ammar. "Bukan karena saya setuju, tetapi karena saya takut." Kata itu keluar tanpa pembelaan. Tanpa alasan berlapis. "Saya takut pada sistem yang bisa membuat saya hilang tanpa suara."
Saya mengangkat kepala. Di titik ini, Ammar tidak lagi bicara untuk membela diri. Ia sedang membongkar mekanisme yang selama ini disembunyikan. Ammar kemudian menoleh ke arah saya sejenak. Tatapan singkat. Sebuah isyarat kepercayaan. Saya akhirnya memutuskan bicara, lanjutnya, karena saya sadar satu hal. Jika saya terus diam, maka kebohongan akan hidup lebih lama dari saya. Ia mengeluarkan satu pengakuan penting. Saya mengetahui adanya rekaman, katanya. Bukan karena saya memegangnya, tetapi karena saya ditunjukkan sebagian isinya. Ruang sidang kembali menegang. Rekaman itu berisi percakapan yang tidak pernah seharusnya terjadi, lanjutnya. Tentang pengaturan, tentang target, tentang bagaimana kasus ini akan dibentuk agar tampak sah. Hakim mencondongkan tubuh ke depan. Apa Anda mengetahui siapa saja yang terlibat? Tanyanya. Ammar mengangguk pelan. Saya tahu sebagian, jawabnya. Dan saya siap menyampaikannya melalui mekanisme yang aman. Jaksa akhirnya berdiri. Yang mulia, katanya dengan suara terkendali namun tegang, kesaksian ini perlu diverifikasi. Hakim mengangguk. Dan itu akan dilakukan, katanya. Namun hari ini, pengadilan mencatat bahwa terdakwa telah menyampaikan keterangan yang konsisten dengan saksi sebelumnya. Saya berdiri. Yang mulia, kata saya, klien kami tidak meminta dibebaskan dari kesalahan pribadinya. Ia meminta keadilan dari rekayasa. Hakim menatap saya lama. Keadilan, katanya pelan, akan dicari. Sidang ditutup sementara. Ketika Ammar kembali ke kursinya, saya melihat perubahan di wajahnya. Beban itu belum hilang, tetapi ia kini berdiri di atas kebenaran yang ia pilih sendiri. Dan itu memberi kekuatan yang tidak bisa diberikan oleh strategi hukum apapun. Di luar ruang sidang, saya berdiri sendirian sejenak, menatap langit yang mendung. Kesaksian Ammar telah membuka pintu terakhir. Namun saya tahu, pintu yang terbuka lebar juga berarti siapapun bisa masuk. Babak akhir sudah dekat. Dan keadilan, seperti biasa, tidak akan datang tanpa harga. Tidak ada kemenangan yang terasa utuh di ruang sidang. Yang ada hanyalah keputusan, jeda, dan sisa-sisa pertanyaan yang tertinggal setelah palu diketukkan. Hari penutup perkara ini tidak diwarnai sorak atau tangis. Ia hadir dalam keheningan yang dewasa, keheningan orang-orang yang memahami bahwa kebenaran telah muncul, namun tidak tanpa luka. Hakim membacakan putusan sela dengan suara yang terukur. Beberapa permohonan dikabulkan. Beberapa ditangguhkan. Pemeriksaan lanjutan diperintahkan. Jalur rehabilitasi bagi Ammar dibuka dengan pengawasan ketat, bukan sebagai hadiah, melainkan sebagai konsekuensi dari pengakuan dan kerjasama yang dinilai beritikat baik. Dugaan intervensi struktural dicatat untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme terpisah. Tidak ada kata bebas yang bergema. Tidak ada pula vonis yang memuaskan semua pihak. Namun satu hal jelas, narasi tunggal telah runtuh. Saya berdiri di samping Ammar saat putusan dibacakan. Ia mendengarkan dengan kepala tegak. Tidak mencari simpati. Tidak menantang keadaan. Ia menerima, sebagaimana seseorang menerima hujan setelah kemarau panjang. Basah, dingin, tetapi perlu. Ketika sidang ditutup, saya menyadari sesuatu yang sederhana namun penting, keadilan tidak selalu datang sebagai akhir yang bersih. Kadang ia datang sebagai proses yang dipulihkan, selangkah demi selangkah, dengan kesediaan semua pihak untuk menanggung akibatnya. Di luar gedung pengadilan, wartawan kembali menunggu. Pertanyaan dilontarkan. Mikrofon diarahkan. Saya memilih satu kalimat yang paling jujur. Perkara ini mengajarkan kita, kata saya, bahwa hukum bukan panggung untuk menenangkan kemarahan, melainkan ruang untuk menemukan kebenaran, meski kebenaran itu tidak nyaman. Ammar melangkah pergi, dikawal petugas. Langkahnya tidak ringan, tetapi mantap. Ia tidak lagi berjalan sebagai orang yang dibungkam, melainkan sebagai manusia yang telah memilih untuk bicara, dan bersedia menanggung konsekuensinya. Saya kembali ke kantor sore itu dengan langkah pelan. Meja kerja saya kosong. Berkas-berkas telah dirapikan. Di dinding, papan catatan saya bersih untuk pertama kalinya sejak perkara ini dimulai. Keheningan menyergap, bukan sebagai kekosongan,
melainkan sebagai penutup yang pantas. Saya duduk, menatap jendela, dan membiarkan satu kesimpulan mengendap. Hukum bukan alat yang selalu adil di tangan yang salah. Ia bisa dipelintir, diarahkan, bahkan dijadikan contoh yang kejam. Namun hukum juga memiliki satu kekuatan yang tidak bisa dimatikan sepenuhnya, ia mencatat. Dan catatan, pada waktunya, menuntut pertanggungjawaban. Saksi, B, akan menjalani prosesnya sendiri. Institusi akan diuji. Nama-nama akan dipanggil. Tidak semuanya akan jatuh. Tidak semuanya akan selamat. Begitulah kenyataan. Ammar akan menjalani rehabilitasi. Jalan itu panjang. Tidak glamor, tidak instan. Namun ia adalah jalan yang memungkinkan pemulihan, bukan sekadar hukuman. Sebagai pengacaranya, sebagai saksi dari dekat, saya tidak mengklaim kemenangan. Saya hanya mencatat satu hal, pada hari itu, di ruang sidang yang sering melupakan manusia, kejujuran diberi tempat, meski sempit. Dan mungkin, itu sudah cukup untuk memulai sesuatu yang lebih baik. Palu telah diketukkan. Namun pekerjaan keadilan, seperti biasa, baru saja dimulai.